Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan sistem metabolisme yang masih sempurna, masih baik, berfungsi sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Siapa yang sakit di sini? Yang nggak berangkat siapa aja? Yang nggak berangkat? Apal nggak namanya? Fabian Maulana. Terus siapa lagi? Terus sudah. Mudah-mudahan yang nggak berangkat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit segera disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan ya tentunya. Sekarang materi selanjutnya adalah tentang metabolisme. Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang metabolisme. Aktivitas sehari-hari kita itu tentunya tidak terlepas dari metabolisme dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan dicerna dan itu nanti akan dijadikan tenaga oleh kita yang dibutuhkan kita. Nanti tenaganya itu ada yang saya contohkan ATP ya. ATP ini tenaga yang dihasilkan oleh makanan sehingga kita dapat beraktivitas, dapat bergerak dengan baik. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membuatkan video tentang materi metabolisme, dan metabolisme yang saya gunakan ini bahan ajarnya dikaitkan dengan materi keislaman atau berlandaskan Al-Quran dan hadis, kemudian makalah-makalah para ulama ya, sehingga diharapkan kalian secara kognitif mengerti ilmu biologi, kemudian secara afektif juga kalian akan menumbuhkan rasa spiritual, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri segala anugerah yang didapatkan oleh kita dari Allah, dan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian ngerti semua lah ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video yang sudah saya buat. Kemudian kalian juga bisa melihat video saya di rumah ya. Saya sudah upload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan sistem dalam tubuh yang masih berfungsi dengan baik. Tentunya masih diberikan rezeki, umur sehingga masih bisa beraktivitas dengan lancar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW. Selamat datang pada video pembelajaran biotestik, materi biologi terintegrasi dengan Al-Quran dan pemahaman keislaman yang lainnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu.
Kali ini kita akan berdiskusi bareng nih tentang metabolisme. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa metabolisme itu? Sebelum membahas metabolisme, saya akan membacakan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada kali ini. Kompetensi dasar pada materi kali ini ialah: pertama, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Kemudian yang kedua, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan metabolisme. Yang kedua, siswa mampu membandingkan metabolisme. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur enzim dan fungsinya dalam reaksi metabolisme. Yang keempat, siswa mampu menguji prinsip kerja enzim dengan eksperimen. Yang terakhir, yaitu siswa memiliki rasa spiritual sehingga dapat mensyukuri anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme yang berfungsi menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari nih. Reaksi kimia ini merupakan reaksi antar molekul-molekul dalam suatu sel yang menunjang proses kehidupan. Nah, ternyata proses metabolisme ini juga ada loh di dalam Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dari ayat di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, dari mulai bentuk serta unit-unit terkecil yang terkadang kita tidak pikirkan, tapi Allah sudah mengaturnya. Contoh kecilnya yaitu adalah enzim. Allah menciptakan manusia sedetail itu sehingga enzim diciptakan untuk mempercepat reaksi dalam tubuh sehingga kita dapat beraktivitas lebih baik lagi. Allah juga telah mengatakan dalam Al-Quran surat Abasa ayat 24 sampai dengan 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Nah, selanjutnya adalah enzim. Apakah kalian tahu apa itu enzim? Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai biokatalisator atau katalisator biologi yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia yang ada pada tubuh. Contohnya apa? Contohnya yaitu ketika kita pagi-pagi makan nasi, kemudian nasi ini kan mengandung tepung. Di dalam mulut kita itu terdapat enzim yang disebut enzim amilase yang mengubah tepung menjadi zat yang lebih sederhana lagi yaitu glukosa. Nah, glukosa ini akan diserap oleh usus dan diedarkan ke sel-sel tubuh yang akan diproses menjadi sumber energi. Enzim adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi pasti memiliki hikmah yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Shadaqallahul azim, yang artinya, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Nah, struktur enzim secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim merupakan bagian susunan kimia yang bersifat termolabil. Apa itu termolabil? Jadi enzim kan tersusun atas protein. Nah, protein ini bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap panas. Ada batas maksimum protein tahan panas. Ketika sudah melewati batas itu, maka protein akan terdenaturasi. Begitupun dengan enzim. Enzim ketika berada pada suhu tinggi, maka akan terdenaturasi. Dan bagian kedua yaitu gugus prostetik atau gugus aktif, di mana gugus aktif ini terbagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan gugus prostetik yang terdiri dari molekul anorganik seperti besi, tembaga, dan seng. Sedangkan koenzim merupakan gugus prostetik yang berasal dari senyawa organik seperti NADH, FADH, vitamin A, dan vitamin B. Selanjutnya adalah ciri-ciri enzim. Ciri-ciri enzim yang pertama, enzim bersifat sebagai biokatalisator, yang artinya bio itu makhluk hidup, katalisator mempercepat reaksi. Jadi bersifat biokatalisator yaitu agen alami bersifat untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian ciri yang kedua merupakan protein, sehingga memiliki sifat termolabil atau tidak tahan panas. Dan ciri yang ketiga, enzim yang bekerja secara khusus. Enzim yang bekerja secara khusus yakni hanya pada substrat yang sesuai. Apabila substratnya enggak sesuai, maka enzim tidak akan aktif. Selanjutnya ciri yang keempat, yaitu enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah manfaat enzim dalam tubuh manusia. Enzim mempunyai berbagai manfaat bagi tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam kandungan madu yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 68 sampai 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فأسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Baik, itulah tadi materi metabolisme ya. Tadi udah dijelaskan pengertian metabolisme, kemudian proses metabolisme, kemudian ada enzim ya, tadi udah dijelaskan ada ciri-ciri enzim, ada struktur enzim, kemudian ada manfaat enzim, dan sebenarnya nanti ada manfaat metabolisme atau faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh, sehingga kita itu dapat mensyukuri apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu menjadi insan yang lebih baik lagi, berkehidupan lebih baik lagi, bisa menjaga makanan lebih baik lagi ya. Tadi kan ada faktor yang mempengaruhi enzim ya, percepatan reaksi suatu enzim ya. Tadi ada substrat. Substrat ini adalah komponen makanan yang kita makan ya. Semakin baik makanannya, maka reaksi metabolisme juga semakin cepat. Semakin tidak baik substrat yang masuk kepada tubuh kita, contoh misalkan banyak makanan yang mengandung pengawet yang kita makan, dan contoh-contoh yang lainnya ya,
itu kita harus bisa menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Makan buah yang mengandung serat yang banyak, kemudian fresh food ya, dimasak langsung, itu dapat mencepat reaksi dalam tubuh kita sehingga energinya itu dapat cepat pulih ya. Sedangkan kita kalau makan makanan atau minum-minuman yang mengandung bahan pengawet, itu otomatis lebih lama untuk menghasilkan energi ya. Mungkin itu saja pembelajaran bahan ajar materi biotestik, materi metabolisme kelas 12 IPA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kefutuhan dalam ilmu dan bermanfaat orangnya. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Setelah ini nanti akan mendapatkan tugas ya, akan saya sebar tugasnya, silakan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.